the women are the one up front. Produser-produsernya semua ada aku Mira Lesmana, ada Shanti Harmain, ada Christine Hakim, ada Nen Agnas, ada Nia Dinata, ada Afi Syamara. So it's all female. And the male ngikut sama kita. So we set a world yang sebenarnya gender itu tidak menjadi isu sama sekali gitu. Soalnya kemarin kan aku kuliah di Melbourne juga, terus dosen-dosenku juga pada bilang kayak begitu mereka tahu aku dari Indonesia, awal-awal aku ingat banget awal-awal kuliah masih mereka yang kayak, oh ya emang ada apa sih di Indonesia? Right. Terus I try to prove my country gitu loh dengan cara akhirnya aku masukin, aku jejelin dosen-dosenku film-film Indonesia, film mulai dari kayak Marlina kemarin waktu itu zaman-zamannya Marlina Pemulung Batak, aku jejelin, semua aku jejelin. Akhirnya mereka kayak bener-bener kayak wow, Indonesia is growing. Yeah, we're growing. We're actually. And the last 2 years itu lebih gila lagi gitu. Dan kerasa banget signifikan banget perubahannya. That's true. It's exciting for the industry. Mudah-mudahan makanya sekarang ini teman-teman dari perfilman mencoba untuk sama-sama mempertahankan apa yang sudah kita capai and survive in this pandemi gitu. Karena kalau enggak kita jadi dari nol lagi gitu. Yeah. But how do you guys adapt at the moment in the lagi situasi seperti ini gitu? Yeah, it's tough like any other industry, tapi memang creative people usually find ways. Probably like you guys, creative people tiba-tiba bisa come up with this podcast, of course. Dan kita di film juga mungkin kalau toh tidak bisa memproduksi film-film yang besar. Karena tadi kayak kan sempat nanya juga soal gimana sih cari duitnya gitu. There are funding companies yang memfund film-film yang menurut mereka bisa menghasilkan. Jadi sekarang anak muda nggak usah takut lagi lah ya. Ada funding bodies juga yang untuk film-film artistik itu juga ada. Bahkan di luar Indonesia juga ada tuh. So if you Google film fund itu banyak banget gitu sebenarnya. Nah cuma memang di masa pandemi ini ya I myself do a lot of developments. Jadinya masuk ke fase development itu karena you don't need to be out there, you can write stories. So I gather all writers untuk keep making ideas, keep writing, sama making small production yang bisa dijaga prokesnya gitu. Small production tuh does it mean like small film, like short film? Not necessarily, sebenarnya not necessarily small film, but it cannot be a big film. Kayak kemarin kita syuting film yang judulnya Paranoia. So kalau ngomong budgetnya it's medium size, cuma kita menjaga untuk kita bisa bikin create cluster bubble gitu di syuting di sebuah daerah yang kalau bisa krunya jangan lebih dari 70 ya gitu. Dan 70 itu kita jaga, kita tutup, nggak boleh ada orang luar masuk gitu. Meaning the script is written in such a way that kita juga nggak perlu keliling terlalu banyak lokasi gitu. And then we make also small videos. We make short films. Ya intinya kita coba terus bertahan dan berkarya sih dan banyak menulis. Ini kan seru nih karena ada dua perspektif yang berbeda nih. Ibu Mbak Mira udah lama di industri ini dan Kai juga baru lulus dan baru we need more producers. Baru lulus. Nah, pandangan kalian tuh dengan film industri ke depannya itu, apalagi kan tadi sempat di-mention ya kayak it's growing real well. Especially I saw banyak banget film-film Indonesia yang udah mendapat penghargaan di luar negeri seperti Marlina dan lain-lain. Banda Unforgotten Trail dan itu kan udah banyak nih dapat penghargaan kan di Cannes Film dan Toronto, di TIFF. Dengan adanya pandemi kan turun lagi nih, and you guys of course have to find new ways. How do you guys see it will rebound again in the future? Dan akan nge-grow seperti apa? Apakah hanya lebih fokus terhadap platform di Netflix saja atau iFlix ya udah nggak ada ya? Udah nggak ada atau kayak Netflix atau video.com aja dan lain-lain? Atau bisa banget it's going to grow. Bioskop juga mulai sedikit lebih buka karena kemarin aku juga lihat di Instagram itu banyak banget public figure tuh udah mulai advokasikan kayak hey government help us too, you know. Where's the support? We're also an industry that needs to also survive. So I want to really know you guys perspective. How do you see it growing? Well, on my side sebenarnya itu yang kita lakukan adalah kemarin membuat grup think tank gitu ya dengan mengajak seluruh insan perfilman untuk
sama-sama mengusahakan agar perfilman Indonesia itu tidak terpuruk, tidak jatuh gitu, karena we were in such good position gitu kan. Dan itu semangat dari para pembuat film, para produser itu sangat-sangat tinggi sekali gitu untuk mempertahankannya. But usually we can do it alone. We don't really need the kind of support atau subsidi dari pemerintah because it rolls on its own gitu. Kecuali tentu film-film khusus yang sifatnya adalah seni budaya, artistik, itu film pendek itu ada di departemen pendidikan dan kebudayaan yang juga perlu support gitu. Tapi industry itself itu sebenarnya bisa. Cuma at this point memang it's a pandemic, it's sesuatu yang memang harus dibantu gitu. Ibaratnya gini, kita harus ditambahin bantuan pernafasan gitu. We cannot do it alone gitu. Dan ini yang kemarin sebenarnya sedang kita godok bersama, termasuk akhirnya lahirnya surat untuk presiden ini gitu. Kita jadi memang harus melobi beberapa pihak untuk memperlihatkan why film Indonesia itu harus dipertahankan. So we have to argue why is it important gitu. What is the importance of film? Apakah bedanya sama misalnya usaha lain apa gitu. So we need to argue about that gitu, karena film itu kalau sudah kayak tadi Kay bilang ya, begitu kita dikenal, dampaknya itu kemana-mana gitu. And that's what Korea does. Korea itu bisa sebesar itu muncul dengan K-pop, muncul dengan film-filmnya yang keren banget. And then suddenly everybody knows about Korea. Everybody wants to go to Korea. Everybody wants to work with Korea. They want to try the food. So it's a trickle down fashion, effect. Jadi pop culture lah. So it becomes a fashion. And then once you are known with all those elements, your country ikut muncul. So memang ujung tombak kita tuh seni budaya gitu. It's art gitu. Dan itu yang sedang kita argue. Kita nih udah mulai dikenal gitu. Siapa sih yang nggak denger The Raid? Gila, orang yang namanya Keanu Reeves aja tweet about it gitu. Iko Uwais sudah ikutan main di Star Wars. So it's already growing dan udah mulai dikenal. Pencak silat, everybody's talking about it gitu. Dan Marlina, film-film artistiknya ada di Berlin, ada di Cannes, and so it's orang mulai tiba-tiba makanannya kayak apa ya? Or they saw the film and they see the food, or they see the people and they become interested. And itu bisa lebih jauh lagi. They want to invest, so the economy grows gitu. So that's the argument sebenarnya yang mau kita bilang gitu, bahwa help us to help also the country. Dan nggak cuma itu, it's our status budaya kan, status identitas kita tuh terekam di film gitu. One day if I make, katakan kemarin saya bikin Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2016. One day in the future di 3016 people will look back dan lihat, oh gitu cara ngomongnya dulu ya, oh gitu cara berpakaiannya ya. It becomes history gitu. Kayak kita ngomongin AADC dulu yang pertama gitu. Oh gitu ya bajunya ya, oh kaos kakinya tinggi ya. And then it becomes another fashion and so on gitu. So it becomes part of history, for research, for our identity sih, cara ngomong dan lain sebagainya. Kalau lo gimana Kay? How do you see it? Kalau gue mungkin nggak bisa lebih in-depth kayak gitu ya, mungkin dari perspektif emang anak-anak yang baru berkembang banget. Tapi yang emang surprisingly ya Dav, untuk SDM sendiri untuk orang film itu sebenarnya udah banyak banget Dav. Banyak banget orang berbakat itu udah banyak banget. Beda mungkin nggak tahu ya. About the actor and the filmmakers, the filmmakers itself. Maksudnya kayak kalau actors itu udah nggak usah diragukan lagi, udah banyak banget kita punya actors keren gitu. Cuma maksudnya in terms of the filmmakers seperti yang tadi gue bilang, seperti yang aku bilang tadi, masih banyak kan emang orang-orang yang struggle untuk masuk film karena ya orang tuanya lah, atau karena masuk sekolah film aja sebenarnya mahal gitu loh Dav. Tapi lebih kayak gini loh, gue keluarin uang segini buat sekolah film tapi in return gue dapat apa gitu loh, lebih kayak gitu sih. Tapi sebenarnya yang bikin aku sendiri melihat yakin kenapa gue bisa kok survive di film itu adalah melihat ya emang perkembangan film Indonesia sekarang ini sangat cepat, sangat cepat. Dan mungkin karena akhirnya kita jadi optimis juga gitu loh. Mungkin karena orang-orang di balik seniman-seniman di balik film-film itu juga optimis, kita jadi kekitan, oh iya udah kita bisa kok bikin ini, kita bisa kok bikin ini. Jadi sebenarnya kalau pukul rata dari film,
film itu nggak cuma apa yang lo lihat di bioskop aja loh, Dav. Gitu. Banyak banget film Indonesia yang masuknya ke festival-festival yang sebenarnya kita nggak banyak lihat, bener nggak sih Mbak Mira? Iya banget. Dan itu film-film bagus, Dav, gitu loh. Not only that, ada short film juga yang emang keluar di YouTube atau di mana gitu. Ada yang sampai puluhan juta loh ditontonnya. Kita kemarin Gilik ya. Enggak kayak aku pun kan aku juga waktu itu berorganisasi di Melbourne Indonesian Film Festival. Ya. Itu dibuat dengan PPA kampus aku, PPA Melbourne. Awalnya dulu I was not really known about the festival films. Kayak apa sih festival film? Waktu aku join, harapan aku tuh pasti kayak oh kita bawa nih kayak kayak film-film ADC, film maksudnya lebih yang kayak komersial lah. I think I would say kan ada komersial atau film-film lebih kayak indie. Tapi waktu itu pada saat itu tuh film-filmnya tuh malah yang dibawa, karena kan aku masih officer waktu itu yang di bawah itu kan ditentukan dengan project manager dan the heads, right, what films they produce. Biasanya tuh ada kayak 6 dan dua terakhir itu yang lebih komersial, jadi untuk gain masa orang Indonesia di sana. Tapi 4-nya itu lebih indie, lebih educational, lebih shows are more of a culture. Film-film kayak Salawaku, terus aku udah lupa sih, I think Atira was there if I'm not mistaken. Terus banyak banget ya, tapi it was the movies that I was like, wow, I've never heard of these movies before, and would me and my friends be willing to watch? Tapi you'd be surprised, orang warga sana itu banyak banget yang interested untuk very, nonton, very much interested. Apalagi Melbourne sama Indonesia nggak terlalu jauh ya, and they want to study about the culture, itu rame banget kayak. Serius deh kayak. Itu kan juga pernah kan banyak Indonesia Film Festival kan. Bahkan waktu itu filmnya Mas Garin screening di Melbourne yang Kucumbu Tumbuh itu. I invited my lecturers kayak untuk nonton, and they were really it was sad because kayak waktu itu di negara sendiri jadi kontroversial kan film itu. Tapi di negara lain benar-benar orang kayak sampai kayak wow, this is very beautiful and stuff gitu. It becomes the best picture di FFI juga, which was kita ngerasa akhirnya that's the greatest achievement, karena dengan konten kayak gitu bisa dapat penghargaan di dalam negeri juga gitu as best picture ya, Kucumbu itu. Tapi Melbourne Film Festival FFI di Melbourne ini memang it's a long history. Itu udah jadi bagian dari perkembangan anak muda Indonesia di Melbourne. Dan di Indonesia kita memulai dulu dari zaman ADC yang pertama. Jadi generasi PPIA di dulu dan anak-anak muda di Melbourne itu mengadakan pemutaran film Indonesia tuh dari Ada Pandangan Cinta yang pertama dulu. Molly Surya was part of that panitia waktu memutar ADC. Jadi dan ada banyak that generation yang sekarang aku masih tetap ketemu gitu ya. Almost every year we go to Melbourne dan ketemu dengan generasi anak-anak Melbourne ini yang akhirnya menjadi filmmaker, sekolah film juga year after year and becomes a very good collaboration untuk memperkenalkan Indonesia ke Australia. And I think that's very good karena kita memang deket banget ya gitu dibanding sama misalnya ada juga sih kita kerjasama dengan Amerika gitu, tapi yang Australia itu very tight knit gitu. Exciting. I know, exciting. Mbak, mungkin one of our last questions. You're I would say like you revolutionized the film industry when you started the industry back in 1995. Aku lihat tuh, maksudnya dengar dari cerita dari mama papa juga orang tua kita tuh kayak di tahun 90-an industri film itu kayak mati suri, nggak ada apa-apa. Aku belum lahir sih jujur, cuman aku denger tuh lebih yang kayak it's very sexual at that time. Lagi film setahun cuman 2-3 film doang yang diproduce, and it wasn't very useful. Bukan maksudnya useful, it wasn't very big. Quality-nya kurang bagus at that time. Dan seperti yang aku lihat kan Mbak Mira juga entered the industry at that time 1995. Boleh nggak diceritain gimana sih Mbak Mira at that time bisa mencari tujuannya? Oke, gue mau bikin film. Walaupun keluarga gue lebih ke penyanyi dan seni-senia di karya lagu. I mean your family, your dad. Tapi gue pengen, and your brother too, brother juga. Gue pengen bikin film, dan mungkin Kai bisa expand on this juga. Tadi kan juga sempat diobrolin, woman representative juga di industri film itu juga masih sangat dikit, apalagi mungkin at that time. Jadi boleh nggak di-share kayak how did you revolutionize it, kayak dengan dengan your first film waktu itu Anak Seribu Pulau. Dokumenter dulu. Iya, Anak Seribu Pulau, Kudosak, abis itu ADC yang benar-benar boom.
new talents, petualangan Sherina. So boleh nggak? Jadi anak-anak tujuan ini juga bisa mendapat inspirasi juga dari cerita Mbak Mira. I think I would say it's yang pertama adalah the fact that we were passionate, and then we have the luxury of being young, being rebellious, being gutless, being don't care what our parents would say or you know, and also we did not like the rules gitu. Basically itu sih gitu, dan bertemu dengan anak-anak muda yang lain yang juga ngerasa bahwa wah ini kenapa nggak ada film Indonesia, kenapa kita nggak boleh ini nggak boleh itu, karena dulu kan ada banyak sekali peraturan gitu, kita tuh ada di zaman Orde Baru, kita ada di bawah Departemen Penerangan lah, yang segala sesuatunya harus dicek dulu gitu. Censorship karena juga kali ya. Censorshipnya tuh nggak cuma lembaga sensor, tapi bahkan they're censoring the script before we shoot it gitu. Dan kita nggak boleh syuting kalau tidak masuk dalam organisasi tertentu, harus sudah berapa kali di approve dulu, harus disidang dulu, pokoknya it's like so many rules gitu. And we did not like those rules gitu, karena kita berpikir bahwa film Indonesia itu belum menemukan tempatnya untuk diakui, dianggap appropriate, karena yang ada adalah film-film Hollywood. Sementara sejarah yang lebih dekatnya di tahun 80-an 70-an, like you said, kita dulu menyebutnya sebagai film esek-esek gitu, film seks, film yang mengeksploitasi wanita dan seksualitas dan lain sebagainya. Ada film-film yang bagus banget, film-filmnya Teguh Karya, Syuman Jaya, all these great filmmakers with great films, but filmnya nggak laku gitu. Jadi ada jarak gap yang so comes the new generation, yang kita waktu itu bilang bahwa don't categorize us as film jelek atau film artistik. We just want to make films and we want to have an audience that we can interact gitu. Dan setelah kita bikin, diawali dengan documentary dan lain sebagainya, we decide untuk bikin Kuldesak itu gitu, untuk mendobrak dan melanggar semua peraturan dan say hey we're here and we can do it gitu. Banyak pasti yang dulu mikir siapa sih ini anak-anak muda, but we didn't care. kita pada saat itu we look back now, kita juga mikir itu gila nekat banget ya gitu, but again it's a luxury, we couldn't care less lah waktu itu, kayak nothing to lose gitu. Tapi memang abis Kuldesak itu, then we come to the reality yang harus wait a minute, this is serious. Sekarang kita udah jadi generasi baru perfilman Indonesia, what do we do? That's when Sherina was put into place. Kita mulai fokus dan berpikir who should be watching the films gitu. Kita pengen bikin film-film yang seperti apa sih gitu. How do we want to communicate with? Because it's about communication gitu with the audience. Dan di masa yang sulit itu, aku mulai ketemu sama Riri Riza kan, maksudnya bahkan dari Kuldesak itu dan Anak Seribu Pulau itu, kita membentuklah ini kelompok-kelompok ini untuk menggodok film-film dan bilang bahwa tolong dong kita disejajarkan dengan film-film Hollywood di bioskop itu. We want to be there gitu. Dan itu kalau dulu dengar ceritanya juga, kita juga gitu, nggak tahu malu, langsung datang aja. Can you play our films gitu? Yang semuanya gini, ini film harganya berapa? Ini kan ada film Hollywood gitu. But at the time kita ngotot, dan mungkin mereka awalnya take it for granted, mikir bahwa paling juga mereka kapok, satu film diputar juga nggak ada penonton. But we were so eager, kita pastikan penonton tahu tentang filmnya. Sherina itu gila-gilaan kita promote, and it becomes a hit, such a big hit. How did you promote it at that time though? Kayak dulu itu dunia advertising lagi growing justru. So at the time perfilman tidak. I was in advertising 8 tahun sebelum akhirnya membuka perusahaan Miles gitu. So I know about marketing, I know about promotion, I know about advertising. Jadi I connected already myself with some products, with some agencies untuk membikin publicity. Petualangan Sherina itu film pertama yang punya film publicist. Dulu tuh nggak ada di perfilman Indonesia. Publicist atau orang yang mempromosikan film tuh nggak ada. So I bought a book and then I pick a friend yang I thought could do this. I gave him the book and I said, you are become it. And he goes, what it? Gitu. Film publicist. He goes, what is it? Read the book. Terus akhirnya dia menjadi publicist pertama di Indonesia untuk Petualangan Sherina. So we promoted dan membuat ini yang cukup thorough gitu, masuk TV, di mall
pasang poster-poster, bikin billboard, make the soundtrack known everywhere. So yeah, and then it was history after that gitu. Jadinya mulailah penonton generasi pertama. Di Kuldesak itu kita menjadi generasi baru perfilman Indonesia. Di Petualangan Sherina itu penonton menjadi generasi baru pertama penonton film Indonesia. Karena before they only watch Disney kan, anak-anak kecil itu dengan keluarganya ya. And finally they watch Indonesian film Indonesia. So I would say if you're young, you have so many ideas and you believe you can do something, just do it because it's a luxury really. Being young. Jangan banyak bingung ya kita. Can I ask one more question? Ini lumayan gimana ya kan? Aku perempuan nih. Yeah. Aku ingat banget pertama kali masuk sekolah film biasa ditanya sama dosen mau jadi apa sih sebenarnya? What do you wanna be? I said DOP. Jawabannya cuma kayak wow. Are you sure? Yeah. Why? Aku kayak emang kenapa gitu? Itu kan kerjaan laki gitu, very technical. Are you willing to do that? Terus kayak why not gitu loh. Kayak stigma itu tuh saat aku masih masih kuliah, aku nggak tahu ya kalau sekarang mungkin udah lebih ini lagi, lebih enak. Tapi kayak dulu tuh stigma itu masih ada. Bahkan pertanyaan itu datang dari dosen aku sendiri gitu loh kayak. Wow, that's like recent sebenarnya ya. I got that question from my dosen dulu. I got that question from my dosen. Itu mematah motivasi juga gak sih? Menurut gue malah kalau gue sih gue bangkitin kayak emang kenapa? Gue tantangin balik. Walaupun sekarang gue jadi produser ya dapetnya. Jadi DOP. Tapi at that time pengen banget alasan aku masuk sekolah film adalah aku pengen jadi DOP. Gitu. Okay. Terus dia langsung kayak emang kenapa? Emang lo yakin lo bisa? Ini it's very technical job to do gitu. Ya why not gitu loh. Kenapa lo bisa? Nah sekarang kan yang aku ya kita nggak bisa bohong kalau misalnya di industri film ini rasio perbandingan laki-laki dan perempuan pasti masih banyak laki-laki, banyak laki-laki. Nah ada nggak sih tips dan trik maksudnya like how to act, how to counter that stigma in the industry gitu? Karena sekarang mungkin udah nggak kayak dulu sih emang, tapi masih banyak juga orang-orang yang kayak jadi ragu untuk misalnya perempuan yang mau jadi DOP atau perempuan mau jadi gaffer yang megang lampu udah BTW gaffer. Nah kayak jadi orang gaffer apa? lampu. Tapi kayak supaya nggak ragu tuh gimana sih gitu loh Mbak? I think you have to just believe in yourself. Kalau melihat sejarah awal bangkitnya kembali perfilman Indonesia tahun 98 itu di masa Kuldesak zaman kita itu dan kemudian seterusnya di awal 2000-an yang memegang kendali kembali berputarnya roda industri itu perempuan semua. So this is very interesting karena sebelum itu it's a very male dominated world. Tapi ketika Kuldesak, kemudian Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, Pasir Berbisik, seterusnya sampai sekitar 2005. The women are the one up front. Produser-produsernya semua ada aku, Mira Lesmana, ada Shanti Harmain, ada Christine Hakim, ada Nen Agnas, ada Nia Dinata, ada Afi Syamara. So it's all female. And the male ngikut sama kita. So we set a world yang sebenarnya gender itu tidak menjadi isu sama sekali gitu. Dan cewek-cewek yang menjadi leader ini juga nggak bisa dibilang like too feminist atau orang-orang juga yang menakutkan, tapi it's just become good partnership gitu. Kita set up a very good partnership gitu untuk bekerja. Memang begitu industrinya mulai menghasilkan, come the male dominated sales people gitu, yang orientasinya lebih banyak keuntungan. The women are not like that. The women are very caring, very nurturing the ID, very nurturing the crew, dan very nurturing the whole thing gitu. Like a mother, ketika mereka menjalankan ini semua, it's like a mother. Tapi begitu dia menjadi industri yang male, itu biasanya like fast money. Dan itu sih yang kadang-kadang mulai juga muncul isu-isu baru-baru ini sexual harassment jadinya. Dulu nggak ada. Dulu it was all ini gitu. Nah sekarang memang balance-nya jadi kayak mundur gitu. So women I think needs to just be together, take care of each other because menurut aku sih the male need us gitu. Sebenarnya mereka membutuhkan sekali karena you can imagine kalau tidak dibalance gitu. I think nanti tidak ada yang bisa mengontrol juga kualitas gitu.
and content and idealism gitu. Karena biasanya perempuan-perempuan ini sih yang menjaga itu semua gitu ya. If you look at Molly Surya, Camilla Andini, itu mereka mempertahankan itu semua. They even make films yang semua krunya perempuan gitu. Mulai dari DP, sound, gaffer, you name it, all women production, and it's fantastic. Kemarin filmnya Skala Niskala itu, it won in Berlin, it goes everywhere gitu. Dan I think it's great gitu. Atau Molly Surya yang menghasilkan film-film tentang perempuan kayak Marlina gitu. So we need to balance. I'm not saying harus semua begini, but we cannot all be warkop, right? And we cannot all be Skala Niskala. The more range you have, the more genre you have, the richer the industry, the better gitu. Jadi buat perempuan-perempuan sih, kalau buat aku, just look at the history and don't be afraid gitu. And then get together gitu. And find your best male companion gitu. Karena kayak Mas Riri itu is very pro women juga gitu. Dia juga orang yang sangat sangat addressing the issue of women gitu. Kan film-film Miles kan kebanyakan perempuan ya, Atira, terus it's not just because of me, it's not just because of me perempuan, tapi dia juga punya perspektif itu gitu. Kadang-kadang malah aku yang bilang, okay, gender balance, we need men gitu. Dan aku kalau syuting itu juga balance itu aku perhatikan. I don't think I can work with all women. I'm a bit afraid of that. But I also don't want to work with a male dominated ini gitu. So I usually balance it with people yang, karena we need the man. Dan aku juga waktu itu kalau kerja misalnya, the men were so good waktu zaman-zaman di awal itu ya. Misalnya aku ada syuting yang di tempatnya sulit gitu, harus naik bukit, harus bawa barang gitu. And if the male offer me, sini aku bawain mbak gitu. Some women yang agak terlalu serba takut akan bilang, enggak, gue bisa kok gitu. I don't mind, yeah, sure, thank you. Gitu. You know, I think it's how you appreciate each other aja sih gitu. Mbak Mira, terima kasih banyak loh for the insight. Kita juga banyak belajar. Semoga juga teman-teman tujuan, teman-teman kita juga banyak belajar dari sesi podcast ini. Aku seneng banget kalau ngobrol sama anak-anak muda. Jadi mudah-mudahan industri kita bisa, industri kreatif terutama ya. Yeah, it's an honor for us really to have you, to share the seat with you. Thank you. I hope it's meaningful dan bisa menjadi sesuatu. Imajinasi kita, apalagi ya Kai, bisa melahirkan banyak Mira Lesmana yang amin. Or better, you have to be better. Hidup perfilman Indonesia. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Bye guys. See ya.